Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Idris Fahrian SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di sini saya akan melakukan aksi nyata terobservasi, yaitu modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Putri Permatasari SPD. Kita mulai ya, Bu? Iya, Pak. Selamat siang Ibu Putri. Selamat siang Bapak Johar. Bagaimana kabar Ibu Putri? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong nih, kita kan kemarin ada pengisian LHK di PNM, yaitu observasi dengan rekan sejawat secara bergantian. Iya Pak. Di situ kan kita berdua nih telah disepakati semalam. Sepakat artinya bergantian nih. Apa yang Ibu ingin saya observasi nantinya? Mata pelajaran apa itu? Kebetulan mata pelajaran yang saya ambil itu adalah pendidikan Pancasila di kelas 4. Kelas 4 ya, Bu? Iya Pak. Pendidikan Pancasila di kelas 4. Ngomong-ngomong, boleh tahu Bu, berapa murid Ibu di kelas? Di kelas saya itu ada 4 murid Pak, 1 laki-laki dan 3 perempuan. 4 orang, 1 laki-laki, 3 perempuan. Nah, pada pelajaran pendidikan Pancasila, Bu, materi apa yang Ibu ingin sampaikan atau pelajari bersama murid nanti? Kebetulan materi untuk observasi ini saya mengambil tentang mengenal lingkungan sekitar. Nah, tujuan pembelajarannya Pak, yang pertama itu mengidentifikasi identitas masyarakat sesuai budaya, suku bangsa, bahasa, agama, dan kepercayaannya. Kemudian tujuan kedua yang ingin dicapai yaitu peserta didik dan nantinya dapat mempraktikkan sikap perilaku terpuji. Oke, berarti tujuan pembelajaran Ibu dari materi tadi itu adalah mengidentifikasi identitas diri, kebudayaan, suku, agama, dan kepercayaan ya, Bu. Selain itu ada pun sikap perilaku terpuji ya, Bu. Iya. Oke. Apa yang Ibu inginkan nanti di kelas observasi kita nanti itu perilaku apa saja yang ingin Ibu capai atau area pengembangan apa yang Ibu ingin dicapai? Adapun area pengembangan yang ingin dicapai itu ada 3 Pak, kalau saya menyusunnya. Yang pertama ada tentang pengelolaan kelas. Kemudian yang kedua, saya akan mengajak siswa untuk selalu berefleksi yang mengacu pada keyakinan kelas yang telah kami sepakati bersama. Kemudian yang ketiga, saya akan berusaha untuk selalu memberi penguatan positif dengan beragam cara. Jadi Ibu ingin yang ingin diobservasi nantinya pengelolaan kelas, Bu. Iya. Refleksi pada keyakinan kelas yang telah disepakati ya, Bu. Iya. Adapun penguatan positif untuk peserta didik. Iya. Seperti itu. Ya, Bu, apakah ada langkah-langkah atau strategi yang ingin Ibu persiapkan untuk mencapai dalam observasinya nanti? Adapun strategi yang saya persiapkan itu yang pertama, saya akan melakukan asesmen awal berupa asesmen diagnostik kognitif. Tujuannya itu untuk mengetahui pengetahuan awal siswa Pak. Kemudian setelah saya melakukan asesmen awal, saya akan menyiapkan bahan ajar. Nah, bahan ajarnya nanti rencananya berupa kertas lipat. Kertas lipat itu tentang materi keberagaman ini. Kemudian nantinya saya juga akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Artinya Ibu tadi melakukan asesmen awal, habis itu menyiapkan bahan ajar, habis itu setelah itu melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Apakah ada lagi selain itu, Bu? Misalnya seperti media? Mungkin media itu termasuk di bahan ajarnya Pak. Bahan ajarnya sudah masuk semua di situ ya, Bu? Iya. Kira-kira nih, kapan kita akan melakukan observasi? Insya Allah observasinya mungkin bisa dilakukan hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Pak.
Oke, hari Senin 12 Agustus 2024 ya Bu. Artinya kita sudah siap nantinya bulan. Insya Allah Pak. Semangat Ibu. Semangat. Yang ada pra observasi ini nantinya kita harapkan semoga lancar nanti ya Bu. Amin. Saya ucapkan terima kasih Ibu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Tadi sudah sarapan pagi tadi? Sudah. Sudah. Ibu mau tanya. Pagi tadi makan apa, Madan? Nasi. Nasi. Lauknya? Mie. Mie. Nasi tambah mie. Apakah ada lauknya? Tidak ada, sama-sama karbo. Kalau Ica, Bang? Nasi lontong. Nasi Lintalo. Nah, berarti ada karbo, ada proteinnya. Nah, untuk apa kita makan tiap pagi itu ya? Supaya semangat belajarnya, iyalah. Karena makanan itu merupakan sumber energi. Nah, sekarang coba tutup matanya dulu. Tutup matanya, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Oke, buka matanya. Oke, siap belajarnya kita hari ini? Siap. Sebelum belajar, Ibu mau bikin kesepakatan kelas dulu. Kalau sebelum belajar kita harus apa dulu? Baca doa. Baca doa. Supaya apa baca doa? Supaya apa menuntut ilmunya, Cak? Najwa? Ya, kenapa kita harus baca doa tiap pagi? Supaya apa yang kita pelajari ini ada ilmunya masuk atau bermanfaat. Jadi baca doa. Habis itu nanti kesepakatan kita kalau kita belajar harus apa lagi? Nah, ada sudah kita bikin kayak gini. Kalau ketika mengikuti pembelajaran harus tepat waktu, tertib. Coba katakanlah, jadi kesepakatan kita sebelum kita belajar, ingatlah nanti selama pembelajaran kita harus tertib. Kemudian nanti bila ada yang hendak keluar atau izin harus apa? Minta izin, angkat tangannya dulu baru minta izin. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang mengidentifikasi keragaman yang ada di Indonesia. Sebelumnya Ibu hendak bertanya dulu, Madan, di Indonesia ini ada berapa pulau, Madan? Banyak ya, Ica. Tapi yang kita kenal yang pulau besarnya kemarin ada berapa? Ada Indonesia, bintang Indonesia. Ada apa? Kalimantan, Papua, Jawa, apa lagi? Bali, masuk Kalimantan. Ya kalau Kalsel masuk Kalimantan, apa lagi? Itu yang paling ujung bagian barat, Sumatera.
jadi nanti di kertasnya ini kita setelah tahu materinya nanti sesuaikan dengan keragaman yang ada di masing-masing pulau. Nah, ambil buku. Nah, nanti disusun menjadi pulau seperti yang ada di dalam peta. Mana punya mandat tadi? Nah, kita susun seperti ini. Oke, tadi kita sudah menempelkan kertas lipat yang berbentuk peta Indonesia. Sekarang Ibu mau tanya sama Najwa. Najwa tadi dapat pulau Papua. Yang mana pulau Papua, Najwa? Ada berapa suku, Najwa, di pulau Papua? 3. Di sini yang biar Papua. 2. Oh, ada 2. Apa saja Najwa bacaannya itu? Papua Barat. Papua Barat dan Papua. Papua. Oke, sukunya suku apa itu Najwa? Suku Suku Asmat. suku Asmat. Iya. Oke. Bagaimana perasaannya belajar hari ini? Senang. Kita tadi belajar tentang apa? Beragamaan. Tentang keberagaman. Jadi sudah merasa senang? Senang. Kenapa jadi merasa senang? Karena membuat peta. Oh, membuat peta. Tadi beda-beda lah petanya tadi lah. Jadi dengan membuat peta Indonesia yang sudah kita tempelkan di buku kita tadi dengan kertas lipat, Ibu harap Bu Hanpian sudah mengenal keberagaman, baik itu keberagaman suku, budaya, rumah adat, dan lain-lain yang ada di Indonesia. Ada yang mau ditanyakan? Berarti sudah paham? Sudah paham pembelajaran kita cukup sampai di sini. Nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang cara mempraktekkan perilaku terpuji terhadap keberagaman. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warga Dia JBP Angkatan 10 Kabupaten Musi Utara. Saya akan melakukan pasca observasi yang akan didampingi oleh Ibu di Materi SPPD bersama rekan senior saya. Maksud saja ya Bu, hari ini kita akan melakukan coaching lagi pasca observasi yang tujuannya untuk evaluasi agar lebih baik lagi ke depannya. Iya, Siap Bu. Apa kabar di Bukti? Alhamdulillah baik ya Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Baik. Oke, alhamdulillah. Kita kan semalam observasi kemarin Bu. Bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang Ibu lakukan. Pada kegiatan observasi kemarin kan saya sudah melaksanakan pembelajaran mata pelajaran pendidikan Pancasila itu terkait dengan identitas keberagaman. Nah, area pengembangan yang ingin dicapai kemarin ada 2 aspek Pak. Yang pertama ada dari sikapnya, nah itu kan terkait dengan pengelolaan kelas. Kemudian yang kedua ada dari aspek pengetahuan, di mana aspek pengetahuan ini ada kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang telah saya susun, yaitu mengidentifikasi identitas masyarakat sesuai dengan budaya, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Oke, jadi yang Ibu ingin capai 2 tadi ya Bu. Iya. Keterampilan sama Sikap. sikap Pengetahuan sama sikap. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan Kemarin waktu observasi mungkin awalnya gugup ya Pak, karena kita mengajar itu dilihat atau dinilai. Nah, tapi lama-kelamaan saya merasa santai dan mengajar seperti biasa, menyesuaikan dengan langkah-langkah pembelajaran yang telah disusun
pada saat pada saat perencanaan sebelumnya. Jadi ibu merasa ibu tegang gitu ya Bu? Iya, awalnya. Kalau kemudian mulai santai. Iya. Kira-kira nih Bu, belajar ini apakah sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang ibu inginkan? Alhamdulillah ya Pak, kalau menurut saya sudah tercapai. Kenapa? Karena saya mengikuti sesuai arahan dengan dengan langkah-langkah yang telah disusun. Cuma mungkin ada beberapa kendala saat pelaksanaannya. Kira-kira apa kendalanya atau kesulitannya saat melakukan pembelajaran kemarin? Kendalanya begini, kan tadi materinya tentang keberagaman identitas ya Pak. Kita tahu kan Indonesia ini negara yang banyak memiliki keragaman. Kemudian di langkah-langkahnya itu kan LKPD yang ulun susun itu kan membuat semacam kertas lipat. Ya, kertas lipat yang dimana isinya itu tentang keberagaman. Kemudian tiap anak kan ini karena pembelajaran berdiferensiasi ya Pak, tiap anak itu beda-beda kontennya. Kemarin kan ada yang nonton video kemarin, kemudian ada yang diberikan atlas, kemudian ada lagi yang diberikan teks bacaan yang terkait dengan materi. Nah, tapi saat mengerjakan LKPD itu kan dia menggunting, mencari sendiri, kan tujuannya tadi mengidentifikasi. Nah, karena bahannya ini lumayan banyak Pak, mungkin di manajemen waktunya hampir tidak sempat begitu untuk selesai seluruhnya. Makanya saat di tengah pembelajaran itu saya ikut membantu, tujuannya supaya terlaksana semua langkah pembelajarannya. Itu seperti di manajemen waktunya. Jadi ibu membuat suara tadi untuk manajemen waktu. Iya, supaya selesai semua langkah-langkahnya. Kira-kira nih Bu, apa rencana strategi ibu atau tindak lanjut ibu apabila terjadi kendala yang sama pelaksanaan satu? Ya kan karena ini masalah waktu ya, mungkin pada pertemuan berikutnya mungkin saya bisa memikirkan lagi nih strategi apa yang bisa kita gunakan yang tujuannya tadi berpusat pada siswa tapi waktunya itu pas. Mungkin bisa menggunakan LKPD yang lebih sederhana, berarti ini tulis dulunya gitu, untuk memikirkan bagaimana manajemen waktunya tadi supaya bisa tercapai atau selesai dalam tepat waktu. Kalau dari siswanya Bu, apakah ada mengalami kesulitan? Mungkin siswanya begini, kan itu banyak ya Mak bahannya Pak, jadi otomatis memprint itu kan kecil-kecil. Nah kadang siswanya itu kesulitan membaca mungkin apa yang seperti apa kemarin nama rumah adatnya, kan rumahnya itu kecil, sudah di rumah di bawah kan ada tulisannya rumah adat. Nah itu sulit mungkin. Itu yang kesulitannya Bu. Karena ya bahannya terlalu kecil mungkin harus diperbesar lagi. Menurut ibu, apakah sudah terpenuhi kompetensi yang belum dicapai? Kalau secara kompetensi mungkin sudah terpenuhi Pak. Kalau dari sikap kan siswanya aktif, kemudian untuk pembelajaran sosial emosional muncul, kemudian dari segi pengetahuan tujuannya sudah tercapai, siswa dapat mengidentifikasi. Apakah ada apa peningkatan kompetensi yang ingin tingkatkan lagi dari perilaku kemarin? Ada Pak. Mungkin yang pertama dari segi refleksi ya. Nah refleksi ini kan jarang sekali ya Pak bisa kita lakukan, apalagi tadi waktunya manajemen salah satu kan menjadi kendala dalam pembelajaran. Otomatis melakukan refleksi ini kadang terburu-buru atau bahkan tidak sampai sama sekali. Nah mungkin di pertemuan berikutnya kita bisa lebih manajemen waktu tadi agar siswa itu bisa berefleksi tentang kegiatannya saat itu. Jadi yang ditingkatkan perilaku kompetensi tadi kemudian refleksi ya Bu. Refleksinya. Kira-kira apa yang ibu akan lakukan dengan apa? Mungkin saya bisa melihat contoh-contoh kan sekarang banyak video inspirasi Pak dari rekan sejawat dari seluruh Indonesia. Mungkin bisa belajar lewat PNM, lewat YouTube, lewat konten-konten TikTok.
Jadi Ibu kayaknya nanti lihat praktek ya Bu, Iya. atau video, kolaborasi dengan Abang kalau mau sedikit sejawat. kapan kira-kira untuk melakukan. Insya Allah kalau ada waktu-waktu luang kan mungkin bisa disempatkan belajar lagi Kak. Oke deh, terima kasih. Semoga dapat ditingkatkan juga menjadi pendidik yang lebih profesional, Amin. kemudian juga lebih luas Bu